Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Bahri, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo. Izinkan pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tugas kuliah pada mata kuliah Peranata Hukum Adat oleh dosen pengampu Bapak Dr. Takdir MHMKM. Dalam hal ini saya diberi tugas terkait ruang lingkup hukum adat. Adapun menjadi topik bahasan pada kesempatan hari ini, yaitu pertama terkait pembagian hukum adat, dan yang kedua adalah bentuk dan sifat hukum adat, dan yang ketiga adalah pemberlakuan hukum adat, selanjutnya asas, tujuan, dan fungsi hukum adat sendiri. Adapun pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh beberapa tokoh, diantaranya adalah Surjono Sukanto, yang mengatakan bahwa hukum adat itu adalah kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan dan bersifat pemaksaan yang memiliki akibat hukum. Dan yang kedua oleh Cornelis van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum adat itu adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang memiliki sanksi, namun tidak dikodifikasi, artinya tidak dibukukan. Selanjutnya Supomo dan Hasairin mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama yang lain, bersifat kelaziman, kebiasaan, dan keselan yang hidup dalam masyarakat adat dan memiliki sanksi. Sementara dalam undang-undang ataupun dalam aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 1 Ayat 3 nomor 52 tahun 2014, adapun yang dimaksud dengan hukum adat adalah seperangkat aturan atau norma baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun, yang senantiasa ditaati, dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum ataupun sanksi. Selanjutnya, topik bahasan yang pertama kita adalah pembagian hukum adat. Nah, menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh seorang peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1978, khususnya pada masyarakat Minangkabau, hukum adat itu dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah adat yang sebenarnya adat. Ini merupakan ketentuan alamiah, artinya kehendak alam. Misalnya air yang tentu dengan sifat airnya membasahi, api membakar. Yang kedua adalah adat istiadat. Ini merupakan pedoman atau aturan hidup yang berlaku di seluruh daerah, diperuntukkan untuk generasi yang terdahulu dan yang sekarang. Misalnya tentang waris dalam sebuah kelompok adat. Dan yang ketiga adalah adat non teradat. Nah, ini merupakan kebiasaan setempat yang bisa berubah, dalam artian bisa dikurangi dan bisa pula ditambah menurut tempat dan waktunya. Misalnya tata cara pemilihan penghulu adat, ataupun tokoh adat, ataupun sesuatu hal dalam pengaturan adat itu sendiri. Artinya itu bisa berubah dengan kondisi pada saat itu. Dan yang keempat adalah adat yang diadatkan. Artinya adat yang dipakai pada masyarakat setempat, hal itu dapat berubah ketika ada hal yang mengharuskan untuk berubah. Misalnya dalam
penggunaan busana adat ketika pada masa itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, namun karena kondisi sekarang misalnya hal itu sulit untuk ditemukan lagi, maka disesuaikan dengan pada masa itu. Nah, selain itu pula dalam pembidangan hukum adat itu ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat tentang apa-apa sih yang menjadi pembidangan hukum adat. Misalnya Van Vollenhoven membaginya sampai dengan 10 pembidangan. Misalnya bentuk masyarakat hukum adat tentang pribadi, pemerintah peradilan, keluarga, perkawinan, waris, tanah, hutang piutang, delik, dan sanksi. Banyak lagi penjelasan-penjelasan oleh tokoh-tokoh terkait pembagian hukum adat itu sendiri. Namun oleh Purnadi Purbacakara dan Sujono Sukamto membagi hukum adat itu pada prinsipnya ada dua, yakni hukum publik dan hukum perdata. Nah, hukum publik sendiri itu mengatur tentang tatanan negara dan pidana, sedangkan hukum perdata sendiri tentang pribadi atau orang dan kekayaan atau kebendaan. Nah, inilah pembidangan hukum adat. Nah, ada pendapat yang perlu sebenarnya kita koreksi terkait pendapat masa dulu yang mengatakan bahwa hukum adat itu adalah hukum yang kuno, hukum yang tidak pas untuk diterapkan. Namun pada prinsipnya apa yang dibawa oleh misalnya penjajah ke Indonesia terkait hukum adat itu sebenarnya hukum adat yang ada di negaranya, kemudian dibawalah ke Indonesia seolah-olah itu adalah hukum baru yang mengatur Indonesia dan mengatakan bahwa hukum adat itu adalah hukum yang lama. Padahal hukum yang dibawa oleh kolonial itu ke Indonesia adalah hukum yang ada di negaranya, kemudian diterapkan di Indonesia dan berganti nama menjadi seolah hukum perdata. Jadi hukum adat itu hukum alam hukum lama yang biasa. Itulah yang perlu diuruskan. Dicerahkan kembali supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman terkait apa sih hukum adat itu. Selanjutnya yang kedua adalah bentuk dan sifat hukum adat. Ya, menurut Kusumadi Pujo Sewojo mengatakan bahwa bentuk hukum adat itu dapat dilihat dan ada aturan-aturan ditentukan, dilaksanakan, dipertahankan, dilestarikan dengan cara tertentu beserta dengan segala akibatnya. Itu menurut Kusumadi Pujo Sewojo. Jadi bentuknya hukum adat itu bisa dilihat, ada aturannya, ditentukan, dilaksanakan, dipertahankan, dilestarikan dengan cara-cara tertentu beserta dengan segala akibatnya. Nah, menurut Surojo Wigjodipuro mengatakan bahwa 3 bentuk hukum adat. Yang pertama tertulis, ius non scriptum. Yang pertama tidak tertulis, ius non scriptum. Yang kedua tertulis, ius scriptum. Dan yang ketiga adalah uraian hukum hasil kajian para peneliti. Itulah bentuk hukum adat. Dan yang ketiga, Jojo di Gono mengatakan bahwa sifat hukum adat itu statis dinamis, memiliki ciri khas yang monodualisme, artinya dinamis, bertujuan untuk menciptakan keteraturan, statis, selain juga memiliki perkembangan, artinya menyesuaikan dan berkembang. Yang keempat adalah sifat umum masyarakat adat. Nah, di sini kalau kita melihat bagaimana sifat hukum adat itu sendiri, menurut F.D. Hollenman mengatakan bahwa ada 4 sifat hukum adat. Yang pertama, majus religius, artinya ada keyakinan bersifat sakral. Ada kerjaan antara manusia dengan hal yang tidak terlihat. Ada keterkaitannya. Itulah mengatakan bahwa sifatnya hukum adat itu adalah majus religius. Yang kedua, komunal. Artinya ada kekuatan yang saling terkait antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi ada kekuatan yang kebersamaan yang sangat kuat. Dan yang ketiga adalah konkret. Artinya hubungan antar masyarakat dilakukan secara nyata dan terang.
tidak sembunyi-sembunyi, artinya jelas apa yang dilakukan transaksi itu jelas terlihat. Dan yang keempat adalah kontan, artinya tunai, langsung, tidak ada jedah, tidak ada jedah. Itulah sifat daripada masyarakat hukum adat itu. Selanjutnya kita akan membahas kapan sih hukum adat itu lahir. Nah, ini ada pertanyaan, kapan dimulainya hukum adat itu lahir. Nah, menurut Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum adat itu lahir dari kenyataan dan bukan pada tatanan teori. Artinya memang kenyataannya seperti itu, tidak diteorikan. Dan menurut Terher mengatakan bahwa hukum adat itu lahir dari penetapan-penetapan ataupun keputusan-keputusan hukum. Misalnya ketika ada sesuatu hal diputuskan oleh pengadil ataupun tokoh adat, nah maka sejak itulah hukum adat itu ada. Dan yang selanjutnya adalah tentang pemberlakuan hukum adat. Nah, berbicara tentang pemberlakuan hukum adat sendiri memiliki kekuatan pemberlakuan, kemampuan untuk memaksa, untuk ditaati, itulah hukum adat. Jadi ada kemampuan pemberlakuan, kemampuan dan memaksa. Nah, ada 3 kekuatan hukum adat yang dikemukakan. Yang pertama adalah kekuatan sosiologis. Artinya hukum adat benar-benar secara nyata dengan penuh kesadaran ditaati oleh masyarakat. Tanpa ada perintah, tanpa ada tulisan, itu hukum adat secara sosiologis memiliki kekuatan ditaati oleh semua masyarakat dalam lingkup hukum adat itu. Yang kedua adalah kekuatan yuridis. Artinya hukum adat betul-betul dapat dipaksakan kepada masyarakat. Artinya sekalipun tidak ditulis dalam bentuk buku, tetapi hukum adat itu ketika ada pelanggaran, maka betul-betul dapat dipaksakan kepada masyarakat aturan hukum adat itu. Dan yang ketiga adalah kekuatan filosofis. Artinya hukum adat memiliki landasan filosofis yang memiliki pokok pikiran. Jadi ada dasar pemikirannya. Tidak ujuk-ujuk langsung ada, tetapi ada dasar pemikirannya. Ini karena begini, ini karena begini. Nah, itulah kemudian tentang pemberlakuan hukum adat. Selanjutnya sanksi hukum adat. Nah, berbicara tentang sanksi hukum adat, sekalipun hukum adat itu pada prinsip ada yang tertulis dan yang tidak tertulis, ada yang dituliskan. Karena memang hukum adat itu bukan semata-mata 100% tidak dituliskan. Namun ada hukum adat yang dituliskan dalam bentuk lembaran-lembaran, tetapi tidak dibukukan dalam bentuk kodifikasi. Nah, yang pertama sanksi hukum adat itu kerja sosial. Artinya ketika ada pelanggaran, biasa hukum adat itu yang tidak terlalu berat pelanggarannya, misalnya dihukum untuk membersihkan rumah adat, misalnya mengganti bubungnya, ataukah membersihkan tempat ibadah dan lain sebagainya. Itu adalah kerja sosial. Sanksinya adalah bentuk kerja sosial. Yang kedua, diarak. Ini juga banyak yang ditemukan. Mungkin sampai sekarang masih ada diarak. Artinya si pelakunya ini dibawa keliling kampung, diperlihatkan bahwa inilah pelakunya. Itu adalah supaya tujuan adalah untuk memberi efek jerah. Dan yang ketiga adalah pengucilan. Pengucilan ini artinya dikucilkan dari komunitasnya. Komunitasnya itu dari kampungnya, dari tempatnya. Dikucilkan terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum adat. Nah, ini yang keempat. Selanjutnya adalah sanksi hukum adat. Itu ada yang 4 yang agak berat, adalah pengasingan. Pengasingan ini bisa saja dibuang, bisa saja hanya dipindahkan. Misalnya si A melakukan pelanggaran adat, sehingga dipindahkan ke daerah tertentu yang tidak ada orangnya, misalnya dipindahkan ke gunung, dipindahkan kemana. Nah, ada juga yang berjangka, misalnya dalam jangka sekian tahun, baru bisa masuk kembali ke kampungnya. Ada juga yang tidak sama sekali, misalnya memang sudah dibuang dan tidak diizinkan untuk kembali lagi selama-lamanya. Itu adalah pengasingan. Ini termasuk pelanggaran yang berat. Dan yang kelima adalah sanksi hukum adat itu adalah denda. Denda sendiri banyak bentuknya. Jadi ada bentuk uang, sejumlah uang terhadap misalnya pelanggar hukum adat ini, sekian pelanggaran dalam bentuk uangnya. Tetapi ada juga dalam bentuk hewan. Misalnya kayak di Toraja misalnya. Ketika melakukan pelanggaran hukum adat,
nah maka si pelakunya itu misalnya didenda dengan sekian ekor hewan dengan jenis kelamin ini, ataukah dengan hewan ini dengan corak seperti ini. Nah, itulah hukum-hukumnya. Atau bahkan ada juga misalnya melakukan pelanggaran hukum adat karena mungkin berkaitan dengan alam, misalnya dihukum untuk menanam ini dengan jumlah sekian begini sampai dengan begini. Nah, itu adalah aturan sanksi-sanksi hukum adat. Dan yang selanjutnya tentang asas, tujuan, dan fungsi hukum adat itu sendiri. Nah, berbicara tentang asas, tujuan, dan fungsi hukum adat, pada prinsipnya asas hukum adat adalah selama legalitas pengakuan masyarakat terhadap hukum adat itu hidup, maka selama itu pula hukum adat itu ada. Ya, selama hukum adat itu diakui, legalitasnya diakui oleh masyarakat, maka selama itu pula hukum adat itu ada. Nah, adapun unsur-unsur pembentuknya, unsur-unsur pokok hukum adat itu sendiri, adanya karena kepercayaan, adanya karena perasaan, tujuan, kaidah, kedudukan, peranan, pelaksanaan, dan tingkat ataupun jenjang. Dan berikut pun dengan sanksi-sanksinya. Adapun tujuan hukum adat yang tentu dengan melihat dari asas, tujuan, dan fungsinya. Tujuan hukum adat itu adalah menuntun masyarakat hukum adat untuk mencapai tujuan hidup, baik yang bersifat materi maupun spiritual. Jadi pada prinsipnya tujuan hukum adat itu adalah untuk memberikan tatanan hidup dalam masyarakat. Adanya keteraturan, karena hukum adat ini adalah hukum yang paling dasar atau yang pertama yang ada dalam masyarakat, sehingga dengan adanya hukum adat memberikan keteraturan dalam hidup, baik yang bersifat materi maupun spiritual, dalam artian hubungan antar manusia, hubungan dengan alam, hubungan dengan sang pencipta. Nah, sedangkan fungsinya sendiri hukum adat adalah sebagai ius constituendum, artinya hukum yang masih dalam bentuk ide ataupun gagasan yang dicita-citakan diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Artinya hukum itu yang ada aturan yang ada dalam gagasan yang ada, itulah yang kemudian diharapkan untuk keberlakuannya sampai masa yang akan datang. Itulah fungsinya hukum adat. Jadi asas hukum adat, tujuan hukum adat, fungsi hukum adat, seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan singkat saya terkait tugas saya pada yang mengangkat tema ruang lingkup hukum adat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.